Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Cahatin dengan NPM 022724110884, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Mari kita bahas dalam era digital yang berkembang pesat seperti sekarang. Dunia perbankan mengalami transformasi besar-besaran, termasuk perbankan syariah. Kemajuan teknologi informasi, munculnya platform digital, serta perubahan perilaku masyarakat telah mendorong bank syariah untuk memperkuat dan mengoptimalkan infrastruktur mereka agar tetap relevan, efisien, dan kompetitif. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukan hanya soal penerapan teknologi modern, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa seluruh layanan, sistem, dan operasional bank tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah, kepatuhan terhadap prinsip Islam, dan pemberian manfaat bagi umat. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas secara mendalam, yaitu ada 8 aspek utama yang menjadi pilar dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Yang pertama yaitu perkembangan digital, yang kedua infrastruktur teknologi, yang ketiga regulasi dan kebijakan, yang keempat inovasi layanan, yang kelima pengalaman nasabah, yang keenam keamanan dan privasi, yang ketujuh kolaborasi dengan fintech, dan kedelapan tantangan yang dihadapi. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perkembangan digital. Perkembangan digital merupakan landasan utama transformasi industri perbankan syariah. Perbankan modern saat ini hampir seluruh aktivitas manusia telah terhubung dengan dunia digital, mulai dari komunikasi, belanja, hingga transaksi keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, perkembangan digital membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah. Teknologi seperti internet banking, mobile banking, dan digital wallet memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa batasan waktu dan tempat. Selain itu, munculnya kecerdasan buatan AI, big data analisis, blockchain, dan cloud computing telah mengubah cara bank dalam mengelola data, mendeteksi risiko, serta memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, AI dapat digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan nasabah berdasarkan perilaku dan privat transaksi. Yang kedua, blockchain dapat membantu menciptakan sistem yang transparan dan bebas riba, karena semua transaksi dapat diacak dengan aman. Yang ketiga, big data digunakan untuk memahami kebutuhan nasabah agar produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan prinsip dan gaya hidup Islam. Dengan perkembangan digital ini, bank syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari ekosistem digital ekonomi umat. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi adalah fondasi utama agar digitalisasi perbankan dapat berjalan optimal. Dalam konteks bank syariah, infrastruktur ini meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi, server, cloud system, dan pusat data atau data center. Infrastruktur yang kuat memastikan layanan bank tetap stabil, cepat, aman, dan efisien. Misalnya, ketika nasabah melakukan transaksi melalui mobile banking syariah, sistem backend yang kuat dapat memproses transaksi secara real time dan akurat tanpa gangguan. Beberapa aspek penting dalam
infrastruktur teknologi perbankan syariah, yaitu dalam perbankan syariah yaitu yang pertama core banking system atau CBS. Sistem inti yang mengelola seluruh transaksi bank. Yang kedua, cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data lebih efisien dan fleksibel. Yang ketiga, API atau application programming interface membuka integrasi antara bank dan aplikasi fintech syariah lainnya. Data analisis tool untuk memahami perilaku nasabah dan meningkatkan layanan. Tanpa infrastruktur yang kokoh, inovasi layanan digital tidak dapat dijalankan secara optimal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan menjadi faktor penting dalam mengatur bagaimana teknologi diterapkan dalam perbankan syariah. Digitalisasi yang cepat harus tetap berlandaskan pada hukum positif dan prinsip syariah agar tidak menyimpan dari tujuan utama, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, pemerintah melalui kebijakan nasional seperti Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 mendorong bank termasuk bank syariah untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan terintegrasi. Regulasi ini juga mencakup aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi, hingga tata kelola teknologi finansial atau fintech syariah. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu inovasi layanan. Inovasi merupakan jantung dari optimalisasi. Bank syariah perlu terus berinovasi agar mampu menarik generasi muda dan masyarakat yang kini lebih digital oriented. Contoh inovasi layanan perbankan syariah di era digital. Yang pertama, yaitu aplikasi mobile banking syariah dengan fitur zakat, infak, dan wakaf digital. Yang kedua, virtual account syariah untuk kemudahan transaksi bisnis halal. Yang ketiga, digital financing platform berbasis akad syariah seperti murabaha, ijarah, atau musyarakah. Yang keempat, chatbot berbasis AI untuk membantu nasabah 24 jam. Yang kelima, kris syariah untuk transaksi cepat di merchant halal. Inovasi tidak hanya mencakup produk, tetapi juga cara penyampaian layanan agar lebih efisien, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Kita masuk pada bagian kelima, yaitu pengalaman nasabah atau customer experience. Dalam era digital, pengalaman nasabah menjadi faktor penentu loyalitas. Nasabah kini menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Bank syariah harus mampu menghadirkan pengalaman digital yang nyaman dan terpercaya tanpa mengurangi nilai spiritual dan etika Islam. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu: 1. Desain aplikasi yang sederhana dan user friendly. 2. Layanan customer service digital atau chatbot dan video call. Ketiga, transparansi dalam transaksi agar nasabah merasa aman. Keempat, program edukasi keuangan syariah secara digital. Pengalaman yang baik akan meningkatkan kepercayaan atau trust dan loyalitas nasabah yang merupakan aset paling berharga bagi bank syariah. Sekarang kita masuk pada bagian ke-6, yaitu keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam dunia digital. Bank syariah harus memastikan seluruh data nasabah terlindungi dari ancaman kejahatan siber
seperti peretasan, phishing, atau penyalahgunaan data. Implementasi teknologi cybersecurity seperti enkripsi data, firewall, dan sistem autentikasi berlapis atau multifaktor authentication menjadi keharusan. Selain itu, bank juga wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan regulasi OJK tentang keamanan data keuangan. Dalam konteks syariah, penjaga privasi juga merupakan bagian dari etika Islam karena melindungi amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Sekarang kita masuk pada bagian ketujuh, yaitu kolaborasi dengan fintech. Perkembangan fintech atau finansial teknologi membawa dampak besar bagi industri keuangan termasuk bank syariah. Alih-alih bersaing, bank syariah dapat berkolaborasi dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan. Contoh bentuk kolaborasi yaitu yang pertama, fintech syariah dalam pembiayaan mikro atau peer-to-peer lending syariah. Kedua, platform pembayaran zakat, infak, dan wakaf digital. Yang ketiga, integrasi layanan e-wallet dengan rekening bank syariah. Yang keempat, crowdfunding syariah untuk proyek sosial dan bisnis halal. Kolaborasi ini mempercepat inovasi, menurunkan biaya operasional, dan membuka peluang baru bagi ekonomi syariah digital. Kita masuk pada bagian ke-8, yaitu tantangan yang dihadapi. Meskipun potensinya besar, optimalisasi infrastruktur digital juga menghadapi berbagai tantangan. Yaitu yang pertama, kesenjangan digital, tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia digital, masih sedikit tenaga ahli teknologi di perbankan syariah. Yang ketiga, risiko keamanan siber, meningkatnya ancaman kejahatan digital. Yang keempat, adaptasi budaya organisasi, belum semua karyawan siap dengan sistem digital. Dan yang kelima, regulasi yang belum seragam, perlu sinkronisasi antara syariah dan hukum nasional. Menghadapi tantangan ini membutuhkan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Baik, kita lanjut pada bagian ke-9, yaitu perkembangan era digital dan implikasinya bagi perbankan syariah. Era digital telah mengubah wajah industri keuangan dengan munculnya teknologi artificial intelligence atau AI, blockchain, Internet of Things atau IoT, dan big data. Cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Bagi perbankan syariah, perkembangan digital memiliki dua sisi, peluang dan tantangan. Di satu sisi, teknologi membuka jalan untuk inovasi produk berbasis syariah seperti digital zakat, pembiayaan peer-to-peer syariah, dan e-wallet halal. Di sisi lain, digitalisasi menuntut kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi digital. Perbankan syariah tidak bisa hanya mengikuti tren teknologi, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap inovasi digitalnya. Kita masuk pada bagian ke-10, yaitu optimalisasi infrastruktur teknologi. Optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan inti dari transformasi digital perbankan syariah. Infrastruktur yang kuat memungkinkan operasional berjalan cepat, aman, dan sesuai regulasi. Beberapa aspek utama yang perlu diperkuat adalah: yang pertama, sistem core banking modern. Sistem ini harus mendukung otomatisasi transaksi, integrasi multiplatform, serta fleksibilitas akad syariah seperti murabahah, musyarakah, atau bicara. Yang kedua, cloud computing dan integrasi data. Teknologi cloud memungkinkan efisiensi penyimpanan dan
pemrosesan data dalam skala besar dengan biaya lebih rendah, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan standar keamanan syariah dan regulasi BI atau OJK. Yang ketiga, konektivitas API atau Application Programming Interface. API memungkinkan integrasi antara bank syariah dan fintech. Hal ini mempercepat inovasi layanan, memperluas akses keuangan syariah, dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Kita masuk yang keempat, pemanfaatan big data dan AI teknologi analitik memungkinkan bank memahami perilaku nasabah secara lebih akurat, menawarkan produk syariah yang relevan, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Optimalisasi infrastruktur teknologi bukan sekadar investasi perangkat keras, melainkan juga investasi pengetahuan dan budaya digital dalam organisasi. Masuk pada bagian ke-11, yaitu regulasi dan kebijakan penunjang transformasi digital syariah. Regulasi memiliki peran penting dalam menjamin bahwa seluruh proses digitalisasi tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional MUI berperan dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan beretika. Beberapa langkah penting regulasi di era digital. Yang pertama, penerbitan pedoman bank digital syariah. Yang kedua, fatwa baru terkait akad-akad digital seperti akad jual beli online dan pembiayaan elektronik. Keempat, kebijakan perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Ketiga, keempat, regulasi kolaborasi bank dengan fintech syariah untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Regulasi yang fleksibel namun tegas menjadi kunci agar inovasi digital dapat tumbuh tanpa menabrak prinsip syariah dan melindungi konsumen. Masuk pada bagian ke-12, yaitu inovasi layanan dan model bisnis digital syariah. Inovasi merupakan roh dari transformasi digital. Dalam konteks perbankan syariah, inovasi tidak hanya pada produk tetapi juga pada model bisnis dan interaksi dengan nasabah. Beberapa inovasi layanan yang muncul yaitu yang pertama, aplikasi mobile banking syariah dengan fitur zakat, sedekah, dan wakaf digital. Yang kedua, digital branch atau kantor cabang virtual yang melayani pembukaan rekening dan pembiayaan tanpa tatap muka. Yang ketiga, layanan keuangan mikro berbasis syariah untuk UMKM melalui platform digital. Keempat, smart contract berbasis blockchain untuk transparansi akad pembiayaan. Kelima, produk pembiayaan hijau atau green financing untuk mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis maqasid syariah. Melalui inovasi digital, perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani sistem keuangan formal atau kit population, sekaligus memperluas literasi keuangan syariah secara masif. Kita masuk pada bagian ke-13, yaitu pengalaman dan kepuasan nasabah. Era digital menuntut perbankan syariah berorientasi pada customer centric approach. Nasabah kini menilai bank bukan hanya dari aspek akad atau prinsip syariah, tetapi juga dari kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kejelasan informasi. Bank syariah harus mampu memberikan antarmuka aplikasi yang sederhana dan ramah pengguna, pelayanan cepat dan responsif melalui chatbot syariah berbasis AI, edukasi interaktif tentang produk dan akad syariah, program loyalitas yang sesuai dengan prinsip halal atau tanpa bunga atau riba. Kepuasan nasabah digital berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam sistem keuangan syariah. Kita masuk pada bagian ke-14, yaitu keamanan dan privasi data. Aspek amanah dalam perspektif syariah dalam Islam, menjaga amanah merupakan kewajiban moral dan spiritual.
Dalam konteks digital, amanah berarti menjaga data dan transaksi nasabah dari kebocoran dan penyalahgunaan. Langkah-langkah optimalisasi keamanan yaitu yang pertama, menggunakan sistem enkripsi berlapis untuk melindungi data pribadi. Yang kedua, implementasi cyber security framework sesuai standar internasional ISO 27001. Yang ketiga, audit sistem dan pemantauan ancaman siber secara berkala. Yang keempat, edukasi kepada nasabah untuk mencegah kejahatan digital seperti phishing dan fraud. Prinsip keamanan ini harus sejalan dengan nilai-nilai maslahah atau kemaslahatan dan amanah dalam Islam, karena menjaga data nasabah berarti menjaga hak dan kehormatan individu. Kita masuk pada bagian ke-15 yaitu kolaborasi strategis dengan fintech dan ekosistem ekonomi halal. Optimalisasi infrastruktur digital tidak bisa berjalan sendiri. Bank Syariah harus membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak seperti undang-undang. Yang pertama, fintech syariah untuk mengembangkan pembiayaan digital dan pembayaran halal. Yang kedua, tertutup teknologi untuk mempercepat adopsi inovasi seperti blockchain dan AI. Yang ketiga, e-komersi halal sebagai mitra distribusi produk pembiayaan syariah. Yang keempat, lembaga zakat dan wakaf untuk menciptakan sistem filantropi digital terpadu. Kolaborasi lintas sektor ini membentuk ekosistem keuangan syariah digital yang saling terhubung, mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kita masuk pada bagian ke-16 yaitu tantangan yang dihadapi. Meskipun potensinya besar, transformasi digital perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan mendasar seperti keterbatasan sumber daya manusia digital syariah. Banyak tenaga kerja yang memahami syariah, tetapi belum menguasai teknologi digital secara mendalam. Biaya investasi infrastruktur tinggi. Pengembangan sistem digital memerlukan biaya besar, terutama untuk keamanan data dan integrasi sistem. Risiko kejahatan siber atau cybercrime. Semakin tinggi digitalisasi, semakin besar pula risiko penipuan digital. Literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Banyak nasabah yang belum memahami akad dan sistem perbankan syariah digital. Kesiapan regulasi dan fatwa. Beberapa produk digital masih belum memiliki pedoman syariah yang jelas seperti aset kripto, halal atau tokenisasi wakaf. Menghadapi tantangan ini, Bank Syariah harus mengedepankan strategi inovatif, kolaboratif, dan edukatif secara berkelanjutan. Kita masuk pada bagian ke-17 yaitu strategi optimalisasi infrastruktur ke depan untuk menghadapi era digital dengan sukses. Berikut strategi utama yang diterapkan. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital syariah melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua, penerapan teknologi canggih seperti blockchain untuk menjamin transparansi akad. Yang ketiga, digitalisasi proses pembiayaan dan investasi syariah. Yang keempat, kemitraan aktif dengan fintech dan universitas teknologi. Yang kelima, peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat. Kita masuk pada bagian ke-18 yaitu integrasi perbankan syariah dengan ekosistem halal nasional. Strategi ini menuntut komitmen jangka panjang dan kerjasama lintas sektor agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dalam keuangan. Sekarang yang dapat saya simpulkan, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah upaya menyeluruh untuk memperkuat sistem, layanan, dan tata kelola bank syariah agar lebih efisien, aman, dan berdaya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dengan dukungan teknologi modern, regulasi yang
regulasi yang adaptif, inovasi yang berkelanjutan, serta peningkatan sumber daya manusia. Perbankan syariah akan mampu menjadi pilar utama ekonomi digital yang beretika dan berkeadilan. Digitalisasi bukanlah ancaman, melainkan peluang besar untuk memperluas keberkahan ekonomi umat dan mewujudkan keuangan syariah yang inklusif, modern, dan rahmatan lil alamin. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukan sekedar adaptasi teknologi, tetapi transformasi nilai, sistem, dan cara berpikir. Dengan dukungan regulasi yang tepat, teknologi yang andal, sumber daya manusia yang unggul, serta kolaborasi dengan ekosistem digital halal, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan global yang etis dan berkeadilan. Era digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat maqasid syariah, menjaga harta keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, optimalisasi infrastruktur digital bukan hanya meningkatkan kinerja industri, tetapi juga mewujudkan cita-cita besar keuangan syariah yang modern, berdaya saing, dan membawa keberkahan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.